warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah video tentang kegiatan saya menjadi narasumber. Narasumber di mana? Di SMP Negeri 78 Jakarta Pusat. Nah, di sini adalah guru-guru yang menjadi peserta. Nah, guru-guru ini sebenarnya hitungannya seperti sebuah pelatihan singkat, yaitu bagaimana mewujudkan sekolah aman, nyaman, tanpa kekerasan. Tentu para guru juga harus berpatokan ya pada aturan yang ada, yaitu Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Guru-gurunya ini sangat antusias ya, jadi mari kita simak dalam video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Di sini mengambil tema mewujudkan sekolah aman dan inklusif melalui peran aktif guru dalam pencegahan dan penanganan perundungan yang ada di sekolah. Itu tema kami. Semoga nanti apa yang Ibu sampaikan akan membuka pikiran kita lagi nih, bagaimana anak-anak atau bagaimana anak yang mendapat sebagai guru kita mencegah atau menangani perundungan yang ada di sekolah ini. Karena anak SMP luar biasa, emosinya, kemudian keadaan dirinya sendiri aja dia luar biasa. Belum dari tekanan dari keluarga di rumah, itu memang luar biasa. Jadi kami mohon nanti motivasi dari Bu Retno mungkin akan memberikan sedikit pencerahan pada guru-guru di SMP Negeri ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Lili, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Karyani atas sambutan dan arahannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan kita bisa memahaminya. Untuk selanjutnya langsung saja kita kepada narasumber kita ya. Yang nanti temanya yang akan dibahas yaitu penerapan disiplin positif untuk mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, saya akan bacakan dulu CV-nya. Nama Retno Listiarti Juga ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah kehormatan undang di tengah-tengah nih ya, keluarga besar SMP Negeri 78 Jakarta. Saya itu baru SMP 78 itu almarhum suami saya itu alumni sini tahun 81 ya. Saya juga nggak ngeh, tadi anak saya yang kedua dia PNS, dia bilang itu kan sekolahnya papa gitu kan. Saya bilang saya mau kesini gitu ya siang ini. Nah, saya juga nggak ngeh, dia alumni SMA 1 Budi Utomo, tapi SMP-nya dari sini dan rumahnya memang di Cempaka Putih sini. Tapi beliau sudah meninggal tahun 2021 ya, saat itu masih COVID. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya nih ngomongin ini memang mau tidak mau kita ngomongin Permendikbudristek ya, bukan dari Ibu bilang gimana cara mencegah perundungan. Sebenarnya perundungan itu hanya salah satu sih dari kekerasan yang ada di dalam Permendikbudristek. Mungkin next.
Jadi ini Bapak Ibu, kalau kita ingat di zaman Pak Anies Baswedan jadi menteri, itu ada namanya Permendikbud 82 2015. Sama, itu tentang pencegahan penanggulangan, tapi bukan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Lalu ini tuh bertahun-tahun ternyata nggak bisa dijalankan. Lalu lewat Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Saat penyusunan ini tuh saya masih menjadi salah satu komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Jadi proses ini betul-betul saya terlibat gitu ya, masuk bagaimana kita menyusun sistem ini. Ada beberapa yang kemudian menjadi kelemahan adalah bagaimana sistem penanganan jika terjadi kekerasan di sekolah itu selalu berbentuk konfrontasi, mempertemukan semua pihak, ya pelaku, saksi, ya juga korban. Yang terjadi sesungguhnya kelar. Maka kita akan bilang, udah di media, udah salaman, udah memaafkan, tapi kenapa orang tuanya ngadu ke pihak lain? Kenapa orang tuanya masih terus mencari keadilan misalnya? Karena kita nyelesainnya tidak dengan prinsip Permendikbudristek 46. Dalam Permendikbudristek 46, konfrontasi itu tidak diperkenankan. Yang ada adalah di sini kan ada tim PPK ya Bu, tim pencegahan penanganan kekerasan. Kalau terjadi kekerasan, tim yang harus tim PPK bentuk jumlahnya ganjil dan itu terdiri di antaranya orang tua dan guru. Jadi kepala sekolah tidak ada di dalam tim PPK ini. Lalu di situ kalau PPK-nya 500, kira ya 5 deh, kan ganjil. Nah di situ harus ada unsur orang tua. Boleh nggak tenaga kependidikan? Boleh. Karena itu juga diperlukan misalnya ketika rapat, bikin berita acara dan lain-lain. Karena sebenarnya proses tim PPK itu proses rahasia. Jadi di dalam Mendikbud ini prinsip menjaga kerahasiaan dalam bekerja. Karena kita bekerja dengan anak. Kalau kita ngomong itu menceritakan atau semua tahu itu justru berbahaya. Malah nggak kelar. Jadi akan ada banyak intrik akhirnya. Termasuk ketika anak akhirnya harus keluar. Jadi istilahnya dipindahkan atau dimutasi ke sekolah lain. Itu kalau kebuka ke publik, maka tidak akan ada sekolah yang nerima anak yang menjadi pelaku kekerasan. Oleh karena itu kenapa prosesnya harus dirahasiakan. Kita kan suka tuh kita punya bestie pasti. Karena saya jadi guru 22 tahun. Jadi kepala sekolah cuma 2 tahun. Jadi guru 22 tahun, saya juga bisa merasakan hal yang sama seperti ibu dan bapak rasakan. Jadi ketika menjadi guru, kemudian menjadi kepala sekolah, saya kemudian juga jadi punya persepsi nih, beberapa gimana kemudian cara ngatasi. Nah proses ini sebenarnya ketika kemudian bagaimana cara, jadi istilah di sini diperiksa. Jadi misalnya ada orang tua mengadu, dia sebagai korban anaknya, maka digali pertama adalah si korban dulu. Catat, ditulis, ya bahkan ada daftar hadir, kemudian semuanya terekam dalam tulisan, dia menandatangani berita acara, mirip seperti kita memeriksa selama ini tapi sendiri. Saya yang dilaporin atau ketika pelaku katakan, oh pelakunya banyak, misalnya lebih dari 1, meriksanya harus satu-satu. Kan tim PPK ada 5, nah misalnya ya, misal 5, ternyata pelakunya 5, ya periksa aja satu-satu. Kan nanti tim PPK rapat, menceritakan apa yang didapatkan, ya. Nah, disitulah kemudian diperiksa satu-satu. Kenapa harus satu-satu? Kalau diperiksa barengan, padahal keterangannya bohong, itu bisa nimpali yang lain. Tapi kalau diperiksa satu-satu, kita jadi tahu kebenaran. Misalnya pelakunya 1, nggak ngaku. Gimana dong nggak ngaku? Apa? Para koruptor sering nggak ngaku kan di meja pengadilan, padahal bukti mengarah jelas. Jadi biasa itu, pelaku nggak ngaku.
biasa. Nah, ketika pelakunya nggak ngaku apa yang dikatakan korban, nah di situ ada saksi. Jadi sama korban tanya, ada yang ngelihat waktu itu? Siapa? Catat. Nah, ketika ada perbedaan, panggillah saksi. Oh, saksi satu, nggak apa-apa. Saksinya satu, ya periksa aja. Kalau keterangan saksi sama dengan keterangan korban, berarti yang benar adalah korban. Tinggal aja, simpulkan. Lalu tim PPK menyimpulkan, terbukti nggak nih pengaduannya? A melakukan kekerasan dalam bentuk berarti dari Permendikbud ini. Pasal kekerasan. Nah, ketika itu bisa nggak PPK memberikan sanksi? Nggak bisa. Setelah kepada SMA itu wajib nyari uang. Jadi kayak makanan, jual makanan ke teman-temannya, dibeli, uang keuntungannya dimasukin. Jadi ada target setiap minggu setor. Suruh ngamen di daerah Kemang waktu itu, gila banget gitu. Nah, ini anak-anak ini berani nggak ngelawan? Enggak. Kalau dia nggak mau jualan, dia ngasih uang sebagai gantinya. Ini kategorinya eksploitasi ekonomi. Jadi adik-adik kelas yang digaji bisa lapor. Dan ini bisa terbukti sebagai kekerasan juga. Fisik. Ya kan, kena ngamen, cari uang, ya kan? Nah, lalu ada pembunuhan. Emang ada ya? Anak meninggal di sekolah banyak. Tiap tahun ada. Akibat dia mendapatkan penganiayaan di sekolah. Berita terakhir, anak SD kan? Di salah satu wilayah di Jawa Barat. Dia ngomong kata goblok gitu. Itu yang di screenshot, tapi percakapan sebelumnya tidak. Lalu pihak sekolah menganggap bahwa kata-kata ini menghina. Lalu dia sekolah memutuskan untuk menghukum anak itu dengan cara apa? Dia dimasukkan ke dalam satu ruangan dari pukul 7 sampai 14. Sekolahnya melanggar. Sekolahnya melakukan tindakan kekerasan psikis. Dan itu juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan bisa dipidana. Jadi hati-hati. Oh kan tuh nggak mukul. Iya. Anak itu ketakutan, kelelahan, kelaparan, dari berjam-jam lamanya dan dikurung dalam satu ruangan. Nah itu hati-hati betul. Jadi nggak mukul pun, tapi melakukan itu bisa kena di sini. Lalu ya, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi sekarang. Oh ya, kekerasan psikis itu bisa. Jadi saya pernah jadi selesai, udah kan. Ini ada yang kayak saya ke parkir. Lalu anak ini, nggak sih ini Instagram ibu gitu. Saya jawab, oh saya DM, tapi karena kita teman tolong buka. Ya kamu DM saya karena saya mau konsultasi. DM saya kasih. Ternyata waktu saya buka di DM-nya nomor handphone saya gitu, udah ketemu nih ya. Nah, jadi saya kasih telepon saya sesiapnya mental kamu. Baik Bu, malam itu dia enggak, malamnya dia nelfon saya. Waktu itu Jumat, saya ingat banget. Dia cerita saya gini, dia baru di sekolah itu, duduk dengan seorang anak perempuan, dia perempuan, dengan temennya yang perempuan, tapi temennya ternyata mengalami menstruasi. Jadi lagi makan siang, tahu-taunya itu pakai hari itu pakai putih dan ada darahnya. Loh, kamu mens ya? Kata si temennya. Temennya ini bilang bahwa dia itu nggak tahu mens, belum pernah, dan itu pengalaman pertama. Sebagai seorang anak perempuan yang juga pernah ngalamin, tapi dia SD waktu itu, jadi dia merasa bahwa ini pasti tak khawatir, karena dia dulu ditolong mama. Karena kalau di sekolah dia bisa bayangkan, sebagai orang yang punya pengalaman dan punya kepedulian, dia mencoba membantu.
Ayo kita ke UKS, mungkin di sana ada rok nanti kamu pinjam aja dan mudah-mudahan ada pembalut. Nyampe di sana nggak ada semuanya. Lalu mereka berbagi. Kan itu mau jam terakhir ya. Mereka berbagi. Oke, kamu nyuci ya, semuanya di kamar mandi, saya cariin pembalut. Singkat cerita deh. Butuh waktu lama kan? Bersihinnya, nyarinya, pas nyampe ke kelasnya, udah mulai belajar dong. Ada guru yang nerangin. Lalu dia ngetok pintu. Buka. Ada apa? Maaf Bu, kami terlambat masuk gitu. Tapi dia belum menjelaskan. Gurunya langsung nanya. Pakai jam tangan kan? Pakai. Coba lihat sekarang jam berapa? Dia sebutin dong. Lalu gurunya bilang gini. Berarti kamu telat sudah hampir 30 menit keluar dari kelas saya. Gurunya nggak pernah nanya, ada apa terlambat. Kita seringkali begitu kan. Nggak pernah mau nanya. Kenapa, ada apa. Tapi kita langsung menyimpulkan versi kita. Kenapa kita kayak gitu? Karena kita juga punya pengalaman masa lalu kayak gitu. Diperlakukan gitu juga sama orang dewasa. Anak ini belum pernah jadi orang tua dan belum pernah jadi guru. Tapi kita pernah jadi anak. Mestinya kita punya kepekaan itu kan. Nah singkatnya anak 2 itu kira-kira ngelawan nggak? Enggak kan? Anak baru. Pasti dia balik. Baliklah dia ke UKS. Berdua kebingungan. Ini nanti gimana ya jelasinnya? Namanya anak masih baru masuk. Pulang bel, bawa tas sampai di rumah. Ibunya menangkap nih anak kok kayak ada masalah kayak bete. Makan gak semangat. Terus ditanya sama ibunya ada apa. Lalu dia cerita. Habis dia cerita, belum cerita aja ibunya juga udah motong-motong. Semuanya nyalahin dia. Salah satu gini, lagian kamu ngapain sok baik? Lah anak baik digituin. Akhirnya kan kamu susah sendiri. Disalahin. Kita sering kayak gitu. Jadi kita pas denger anak kita cerita, kita langsung nyimpulin, lu bego sih ngapain bantuin? Bodoh amat udah kamu belajar aja ngapain ngurusin kan gitu. Padahal anak kita tuh anak baik berarti peduli. Tapi kita malah nyalahin. Anaknya marah lah. Bertengkar mereka. Makanan nggak juga disentuh, anaknya lari ke kamar. Ibunya memutuskan WA grup orang tua. Marah. Sebenarnya si ibu tuh ngomong gitu karena dia ikut terluka. Anaknya digituin. Kan gitu sebenarnya. Tapi keliru caranya. Karena mestinya kita itu modelnya bertanya dulu. Terus bilang, oh gitu. Lalu peluk dia sambil bilang, Mama akan dukung kamu apapun keputusan kamu. Sekarang apa rencana kamu? Kalau dia bilang nggak tahu, ya udah sekarang tidur dulu. Mungkin bangun tidur kamu jadi punya pikiran jauh lebih baik. Nah itu cara atau dia udah tahu caranya gitu. Saya mau begini, mau bilang wali kelas, bla bla. Ibunya kemudian juga pasti akan memberi support dengan oke, nanti kalau kira-kira wali kelas nggak bisa bantuin kamu karena mungkin wali kelasnya muda sementara gurunya itu guru senior, bisa juga gitu, nggak enak nih. Oke, ibunya ngasih pandangan agar si anak bukan ditakutin tapi biar dia punya jalan yang lain. Oh, ke guru BK aja. Misalnya kayak gitu. Nah, singkat cerita nih ya, dia bilang ibunya marah-marah lah. Itu satu grup orang tua kepo semua. Kira-kira nanya anaknya nggak? Kan nanya. Besoknya nih anak ini ke sekolah. Dia nggak tahu ibunya ngapain itu. Jadi begitu nyampe kelas, dia kelas, teman-temannya ngerubutin dia. Kenapa emang ceritain dong kemarin? Oke ya, demikian ya video seminar ya. Seminar di mana saya menjadi salah satu narasumber. Dan memang ini bentuknya adalah pelatihan di awal tahun ajaran baru untuk para guru ya. Para guru SMP Negeri 78 Jakarta. Semoga terwujud nih sekolah aman, nyaman, menyenangkan ya, tanpa kekerasan. Guru-guru juga tampaknya antusias, banyak yang
merasa juga gitu, wah jangan-jangan pengasuhan saya selama ini ya pada anak juga begitu atau kepada peserta didik. Tapi ya mereka kita ini kan orang dewasa yang bertindak itu juga berdasarkan pengalaman di masa lalu. Jadi memang penting sekali untuk bahagia, untuk sehat mental agar kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik dan juga dapat membahagiakan orang lain. Oke, demikian, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Terima kasih. Wassalamualaikum.